Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Fania Paramita Ramadhani dengan NIM 250606093 dari kelas A4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini yang pertama-tama saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Menurut saya, agama Islam mampu untuk mengikuti perkembangan zaman seperti zaman modern sekarang, dikarenakan ajaran yang diajarkan di dalam agama Islam ini tetap masih relevan pada zaman sekarang, dikarenakan ajaran-ajaran di agama Islam ini tidak ada batas waktunya, jadi tetap bakal relevan dan bakal cocok gitu, sesuai dengan perkembangan zaman kayak gitu. Nah, terus kayak agama Islam juga tidak menolak untuk perkembangan digital dan perkembangan pembelajaran seperti sekarang. Tetapi perkembangan itu tuh sambil diselingi dan dibarengin sama tetap diajarkan ajaran-ajaran Islamnya seperti kejujuran, keadilan, bertanggung jawab, dan lain-lainnya seperti itu. Agama Islam juga turut berkontribusi dalam perkembangan dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera. Dikarenakan di dalam agama Islam diajarkan kepada manusia bahwa manusia ini harus hidup secara toleran, harus hidup dengan toleransi, saling menghormati satu sama lain, saling tolong-menolong. Terus juga di agama Islam juga diajarkan untuk saling bersahabat lah, bersaudara dengan satu sama lain. Nah, dikarenakan dari ajaran-ajaran di agama Islam, maka agama Islam ini turut berkontribusi dalam perkembangan dunia yang harmonis, damai, dan bersahabat. Selain digunakan untuk menjadi tempat ibadah, masjid juga dapat digunakan menjadi sarana tempat untuk kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dapat membentuk karakter dan akhlak bagi anak-anak maupun yang dewasa. Contohnya seperti mengadakan pengajian pembelajaran atau pengajian. Nah, contohnya itu kalau sekarang tuh ada TPA, tempat pengajian anak. Nah, terus juga ada pula mengadakan kajian rutin setiap minggunya untuk ibu-ibu atau untuk
masyarakat setempat yang dapat menambah wawasan untuk masyarakat di sekitar. Lalu juga di masjid juga dapat digunakan sebagai tempat untuk berbagi gitu loh. Jadi di masjid juga kita dapat mengadakan acara kegiatan sedekah, berbagi sedekah kepada yatim, piatu atau duafa dan yang membutuhkannya. Jadi dari situ juga masjid tidak hanya dapat digunakan sebagai tempat ibadah, tapi di masjid juga dapat digunakan menjadi sarana untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dapat membentuk karakter akhlak yang baik bagi anak-anak dan lingkungan sekitar. Apa sih yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin? Jadi rahmatan lil alamin adalah rahmat yang diberikan kepada manusia dan makhluk hidup lainnya agar hidup saling menyayangi satu sama lain. Terus juga di agama Islam juga diajarkan bahwa harus selain hidup saling menyayangi satu sama lain, juga saling menghormati, saling membantu satu sama lain. Jadi kayak di dalam agama Islam tuh bukan hanya saling menyayangi sesama manusia, tapi di dalam agama Islam juga menyayangi dan mencintai lingkungan sekitar. Jadi kayak tidak menyiksa hewan di sekitar, terus juga menjaga tumbuhan. Nah itu juga sebagai rahmat yang diberikan kepada Allah untuk bisa manusia itu merasakan rasa kasih sayang kepada sesama makhluk gitu. Menikah merupakan ibadah yang paling lama yang dapat dilakukan oleh manusia. Nah, pernikahan sendiri ini memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Jadi yang dimaksud dengan sakinah sendiri ini adalah keluarga yang saling memberikan rasa tenang dan saling nyaman satu sama lain. Nah, mawadah sendiri ini artinya ini keluarga yang dapat memberikan rasa cinta dan rasa kasih sayang di setiap keluarganya. Dan yang terakhir ini ada warohmah. Jadi warohmah ini adalah dapat memberikan rasa kasih sayang dan bantuan dan pertolongan gitulah. Jadi kayak saling peduli satu sama lain gitu. Nah, jadi itu tuh tujuan pernikahan di agama Islam. Nah, ada pula gimana sih tanggapan agama Islam tentang pernikahan beda agama? Nah, kan tadi ya udah dibilang kalau misalnya di agama Islam ini pernikahan adalah salah satu ibadah. Nah, kalau misalnya pernikahan beda agama itu berarti kan udah jelas ibadahnya juga kan beda ya kalau udah beda agama. Nah, jadi ya tidak memiliki tujuan yang sama, tidak memiliki visi misi yang sama. Jadi tidak memiliki kesamaan lah, udah pasti beda dalam cara beribadah, dalam cara berpikiran juga pasti akan berbeda seperti itu. Maka dari itu agama Islam menentang pernikahan beda agama. Menurut saya tentang ekonomi syariah, sebelumnya itu ekonomi syariah adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan dengan nilai-nilai agama Islam seperti kejujuran, adil, bertanggung jawab, seperti itu. Nah, karena nilai-nilai tersebut dapat menghindarkan menjauhi dari larangan-larangan Allah, contohnya seperti perbuatan riba, judi, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, dari ekonomi syariah ini dapat meningkatkan kesejahteraan di kalangan masyarakat, seperti itu. Pendidikan dalam perspektif agama Islam bertujuan untuk menciptakan generasi atau menciptakan manusia yang berakhlak mulia dan beriman. Nah, selain itu juga pendidikan itu diharapkan agar manusia itu lebih banyak pengetahuannya. Nah, jadi selain memiliki pengetahuan, manusia juga diharapkan memiliki dari pembelajaran itu diharapkan memiliki karakter akhlak yang baik dan beriman agar menjadi masyarakat yang lebih berguna di masa depan, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.